Halo, perkenalkan nama saya Yundi Febriani. Pada kesempatan kali ini di Project SQL dan Data Warehousing, saya menganalisis produk analisis di Olis e-commerce. Langkah pertama yang dilakukan tentu saja itu mengimport library yang kita butuhkan. Di antaranya saya mengimport SQLite, Pandas, Matplotlib, dan juga Seaborn. Kemudian connect ke database dengan Google Drive dan juga SQL Connection. Lanjut ke data pre-processing. Di sini kita menampilkan terlebih dahulu tabel apa saja yang ada di OLIS database ini. Karena saya tadi hanya menganalisis produk, sehingga beberapa tabel yang digunakannya ada tabel order, tabel customer, tabel items, tabel products tentu saja, dan juga produk kategori. Selanjutnya untuk data preparation-nya, kita mengecek dari setiap table itu tersendiri. Ini yang pertama ada untuk customer table, infonya seperti ini. Kemudian untuk tabel order juga seperti ini. Previewnya seperti ini. Dan lanjut ke di tabel order tadi, itu kan ada order purchase timestamp. Untuk mempermudahnya, saya menyingkatnya menjadi order date saja. Kemudian dari order date tersebut, karena di order date tersebut ini mengandung tahun, bulan, dan juga tanggal yang nantinya akan saya uh, pakai untuk analisis, sehingga saya memisahkannya terlebih dahulu untuk mengonvertnya ke bentuk month dan juga hour. Setelah itu ke data exploration di item table, kemudian ke product tables, looks good, dan juga yang terakhir ke produk kategori table. Nah, dari kelima tabel yang digunakan tadi, tentunya tidak semua kolom yang akan saya gunakan. Nah, dari kelima tersebut ada 4 tabel yang beberapa kolomnya itu dihapus seperti ini. Di tabel customer ada customer unique ID, customer zip code prefix, index, dan seterusnya. Lanjut ke proses cleaning data, langkah yang pertama yang saya lakukan itu ada mengecek null values pada setiap tabel. Ini ada untuk order tabel, customer tabel, items table, kemudian products table, dan juga di products table ini diketahui bahwa terdapat null values sebanyak 610. Untuk mengetahuinya, kita perlu mengecek data uniknya terlebih dahulu, dan ini adalah hasilnya. Namun untuk di produk kategori name sendiri ini menggunakan bahasa Portugis, sehingga kita lanjut dulu ke cek null values yang lainnya, yaitu di kategori table. Setelah mengecek null values, kita mengecek duplicate data juga untuk di customer table, orders table, items table, products table, dan kategori table. Dari hasil cleaning proses tadi itu diketahui bahwa masih terdapat missing atau null values di produk kategori name yang ada di tabel products. Kemudian tidak ada duplicate data dari kelima tabel yang kita gunakan, jadi ini aman. Nah, sementara untuk solve dari missing value tadi, kita harus nge-identify dulu unique data karena seperti yang kita tahu tadi, produk kategori 6 sendiri terdapat di tabel kategori, jadi nanti kita bisa di-compare dulu unique datanya tersebut. Nah, karena unique produk kategori 6 produk juga spelling di Portugis, jadi kita akan pakai yang spelling in English untuk mempermudah analisis. Dan ini hasilnya. Nah, dari unique result tadi itu diketahui bahwa masih terdapat beberapa inconsistent values, kayak ada misspelling, salah pengetikan, dan lain sebagainya. Untuk resolvingnya, kita ganti inconsistent tersebut ke consistent values. Jadi dari yang null tadi sendiri bisa disebabkan oleh inconsistent values tadi tersendiri. Kemudian ini diganti ya. Setelah diganti, ditampilkan lagi. Dan selanjutnya untuk mempermudah analisis,
kita akan menyatukan atau merge tabel-tabel yang akan kita gunakan. Dari kelima tabel tersebut, yang kolom yang digunakan ada 13 kolom. Kemudian selanjutnya, menindaklanjuti dari yang ini tadi, kita ini akan mengecek produk kategori name yang ada di Portugis tapi tidak ada di English name. Jadi di tabel kategori sendiri itu kan ada produk kategori name yang berbahasa Portugis dan juga produk kategori name yang berbahasa Inggris. Jadi setelah tadi di-compare dengan produk kategori name yang ada di tabel produk, selanjutnya kita cek nih apakah ada nama produk kategori yang tidak ada di bahasa Inggris tersebut. Dan ini diketahui hasilnya ada ini, Porter's Consider, itulah dua macam kategori ini. Nah, karena telah kita ketahui bahwa ini termasuk ke, kemudian kita ganti signal values ini ke bahasa Inggris. Dari PC Gamer ke PC Gamer, Portuguese, dan lain sebagainya ke ini. Kemudian setelah itu, setelah kita isi si null values-nya, kita mengecek lagi apakah masih ada null values atau tidak, dan ternyata setelah dicek sudah tidak ada null values. Berarti bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya ini, karena tadi kita telah menggunakan si produk kategori name yang English ini, sehingga produk kategori name yang sebelumnya yang berbahasa Portugis ini kita drop saja untuk mempermudah analisis. Setelah itu, kita juga ngecek outliers, describe-nya seperti ini, dan juga untuk seri blogspot-nya seperti ini untuk di tabel price. Selanjutnya ke exploratory data analysis atau di tahap yang ketiga. Ada beberapa objektif yang digunakan. Yang pertama ada top 10 product with the highest and lowest sales. Untuk mengetahui 10 produk dengan jumlah penjualan tertinggi ini digunakan dari produk kategori name English tadi sendiri yang di-rename ke dalam produk kategori dan juga price yang di-rename ke sales. Nanti kita di-sort, sortnya berdasarkan sum of sales dan yang di-descending dari tertinggi 10 head 10. Dan diketahui bahwa produk health beauty ini adalah merupakan produk best selling yang berkontribusi sebesar 1.255.695 dolar. Disusul dengan produk-produk lainnya. Lanjut, tadi kan sudah mengetahui yang highest sales-nya, sekarang yang lowest sales. Untuk di lowest sales sendiri masih sama, caranya hanya diganti saja si ascending-nya menjadi true. Tadi kan false, jadi tadi karena menggunakan descending, jadi ascending-nya false. Nah, sekarang menggunakan ascending, jadi true. Untuk head-nya tetap 10 karena kita mencari top 10 lowest product. Nah, dari hasil tersebut diketahui bahwa produk security and service merupakan produk dengan penjualan yang paling rendah di Olis e-commerce ini dengan jumlah $283 dan itu sangat jauh sekali jumlahnya dengan dari produk health beauty yang menjadi best selling produk itu. Kemudian lanjut ke analisis yang kedua, ini ada highest product sales growth in Olis e-commerce. Ini mengecek tren penjualan dari 10 produk dengan penjualan tertinggi ini. Mengecek trennya dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian ini kita bentuk ke dalam pivot table dulu. Untuk month forecast-nya saya pakai dari awal, dari 2016 sampai 2018. Ini berdasarkan lanjut untuk ke line chart-nya dibuat seperti ini dan diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai 2018 sendiri jumlah terjadi kenaikan penjualan seiring dengan berjalannya waktu, yaitu dari tahun 2017 hingga 2018. Dengan penjualan tertinggi itu pernah terjadi di tahun
2018 Februari pada kategori Computer and Accessories. Untuk trennya seperti ini, mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan juga di tahun 2018 akhir, di bulan ke-7 atau ke-6. Lanjut ke yang ketiga, ini ada always high traffic hours. Untuk menghitungnya, saya dari date time yang tadi telah di-convert itu menjadi hours, ini digunakan di sini. Ini dicari untuk mengetahui waktu terbaik untuk menampilkan produk based on total order. Jadi di jam berapa aja yang total ordernya itu paling tinggi. Nah, diketahui bahwa di jam 16 itu merupakan di sini, di jam 16 ini merupakan high traffic hours untuk Olis, yaitu sekitar 7.619 order masuk di sini. Namun untuk periodenya sendiri bisa dimulai dari jam 11 hingga 16. Meskipun di jam 12-nya mulai penurunan, tapi di sekitaran jam 11 sampai 16 ini merupakan traffic hours-nya Olis, khususnya di jam 16 atau 4 sore. Lanjut yang keempat, ini ada series with the highest number of orders. Jadi kita melihat dari customer sitting-nya tadi, dari tabel customer dengan jumlah total ordernya. Kemudian diketahui bahwa dari banyaknya kota yang di Brazil ini, Sao Paulo merupakan kota dengan jumlah penjualan tertinggi, yaitu dengan total 17.673. Disusul dengan Rio de Janeiro dan seterusnya. Di sini dapat diketahui bahwa terdapat peluang yang tinggi untuk meningkatkan penjualan lagi di Sao Paulo sekaligus kota-kota lainnya tanpa menurunkan jumlah order dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.